Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas prospek GJTL di tahun 2025. Ini adalah jagoan Pak Lo Keng Hong. Ini tentu saja karena permintaan dari penonton setia kami. Coba GJTL, prospek kedepannya bagaimana, boleh analisa GJTL dan lain sebagainya, masih banyak. Oleh sebab itu, kalau Anda menginginkan sesuatu untuk direview, cantumkan aja di kolom komentar. Siapa tahu berikutnya kita bahas. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe. Kalau Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe. Siapa tahu bisa membantu. Ini chartnya selama 3 tahun ya. Memang fluktuasinya luar biasa. Dari dulu harga 500-an naik langsung ke 1400-an. Kemudian turun naik lagi. Nah, di tahun 2025 itu sahamnya versi kami itu cenderung sideways. Ya, ini year to date ya. Kalau ini karena kemarin kejadian luar biasa yaitu perang dagang. Kalau ini sideways ini. Di 1000 sampai 1200. Nah, sideways itu kan mau ke bawah atau mau ke atas, itu yang harus kita baca. GJTL itu fokusnya usaha di ban. Jadi enak kita analisanya. Fokusnya di ban, ada GT Radial, ada GT, ada Gajah Tunggal, ada IRC, ada Zeneos. Ya, ini merek-merek ternama yang dia punya. Nah, mari kita ulas satu persatu sahamnya ya. Komposisi masyarakat 34% ini ideal karena berarti pengendali itu pengen megang banyak ya. Yang berikutnya Pak Lo Keng Hong itu megang, ini update terakhir di bulan Juli ya yang kita lihat ya. Itu 5,5%. Nah, jadi cukup lumayan beliau memegang ini. Market cap-nya 3,6 triliun. Ini berarti lapis 2 kalau versi kami. Lapis 2 itu ya pergerakan sahamnya kayak tadi tuh, naik tinggi, turun dalam, naik lagi. Kemudian di bulan Juni banyak yang keluar dari saham ini. Mei juga banyak yang keluar ya. Tapi lalu lintasnya tidak begitu banyak. Hanya ratusan. Juni yang keluar 450-an. Ya, Mei 600-an. Yang masuk di bulan April juga cuma 500-an. Jadi lalu lintasnya nggak begitu ramai kalau versi kami ya. Ini harga selama 52 pekan ya. Yang terendah itu pernah mencapai 880. Tertinggi 1390. Ini 880 ini karena sekali lagi perang dagang. Nah, harga sekarang itu di angka 1060. Jadi di tengah-tengah sekarang itu posisinya. Ya. Nah, ini kinerjanya. Kuartal 1 itu naik tipis. Ya, ini kan 2024, ini 2025, naik tipis. Ya, tapi sudah bagus menurut kami karena di kuartal 1 ini kan berat, banyak usaha itu cukup berat lah karena sentimen global kurang bagus, ekonomi lesu dan lain sebagainya. Nah, kita bicara valuasi ya. Saham ini kelebihan paling menonjol adalah valuasinya sangat murah. Ya, kalau di batubara ada AAD yang sudah kita bahas. Ini ban itu adalah GJTL yang valuasinya sangat murah. PER-nya hanya 2,6 ya. Price to sales-nya hanya 0,2, book value-nya hanya 0,3. Ya. Price to cash flow-nya 2,5, to free cash flow-nya minus. Tapi kalau free cash flow masih mending lah daripada cash flow-nya minus. Kalau free cash flow minus masih mending. DER-nya juga kecil 0,5. Jadi menurut kami ini sangat murah sekali. Earning yield-nya 32%. Ya, secara valuasi inilah keunggulan utama dari GJTL. Nah, profitabilitasnya netnya 8%. Jelek banget enggak, tapi standar. Kalau menurut kami standar. Gross-nya 19%, operatingnya 9%, jadi standar. Ya, growth-nya net itu tumbuh 4%. Revenue turun 1,5%. Berarti perusahaan ini bisa dikatakan lebih efektif. Karena biaya di lain-lain operasional ya sudah mulai dipangkas, jadi netnya itu tambah bagus. Nah, dividennya ini juga lumayan 4,2% di harga sekarang, jadi lumayan menurut kami. Nah, bisnis ini bisnis intinya ya.
Dari ini kan dari public expose-nya GJTL. Ban sepeda motor itu paling 28%, ban mobil itu 33%, truk dan bus itu 14%, ban bias itu 21%, lain-lain tuh sedikit lah. Ya, jadi ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan dunia mobil. Kalau mobil ini tumbuhnya luar biasa, otomotif tumbuhnya luar biasa, pasti kebutuhan ban juga tinggi. Ya, tapi nanti kita lihat di laporan keuangan ya, soalnya ada sesuatu yang menurut kami ternyata mengagumkan. Nah, ini dia. Uh, Penjualan ini kan turun tipis ya, tipis banget menurut kami. Ya, tipis, beban pokok juga naik wajar, laba kotornya masih lebih rendah 2025. Tapi karena beban penjualan, kemudian beban keuangan turun ya. Kemudian kurs mata uang asing terutama ini keuntungan dari selisih kurs itu juga lumayan, maka sehingga laba bersihnya jadi naik lumayan. Nah, oleh sebab itu kita harus memperhatikan kalau mau masuk di saham ini tuh kurs rupiah itu terhadap dolar itu penting. Karena apa? Ini dia rahasianya. Ternyata GJTL itu mayoritas adalah ekspor. Ya, mayoritas itu ekspor. Lokal itu ternyata kecil sekali. Ya, di pihak berelasi. Ini pihak berelasi ya. Nah, kalau pihak ketiga itu lokalnya besar, ekspornya yang kecil. Ya. Tapi ini menandakan bahwasanya perusahaan ini sensitif dengan yang namanya kurs mata uang dolar dan kurs mata uang rupiah. Ya. Kalau rupiah melemah ini diuntungkan, kalau rupiah menguat ya ada kekurangan nantinya. Nah, kita lihat beritanya ya. Kalau aksi korporasi saya belum menemukan, entah karena kurang bacanya atau gimana, tapi saya belum menemukan untuk dekat-dekat ini. Tapi yang dari berita yang kami baca, saham GCTL ini tidak pernah dilepaskan dari yang namanya sosok Pak Lo Keng Hong. Ya memang menggenggam 5,5% kan tadi yang seperti kita sajikan di depan ini. Nah, 5,5% sehingga berita-beritanya itu selalu mengaitkan dengan Pak Lo Keng Hong. Dan memang yang terbaru itu borong saham GJTL jelang pembayaran dividen. Jadi borong lagi terus. Pak Lo itu kan kalau masih murah valuasinya terus saja borong. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat akumulasi dan distribusi ya. Kalau dari segi akumulasi 1 bulan, all investor itu netral. Ya, yang lainnya small distribution. Kalau asing itu big distribution di saham ini. Nah, kita lihat dari chartnya. Kalau versi kami, chartnya menunjukkan pertama masih ada tekanan jual, tapi mulai ada yang nahan. Kalau Anda bertanya mulai ada tekanan jual dari mana? Shadownya itu masih di atas itu masih cukup lumayan panjang. Ini nih bagian atas ya. Tapi mulai ada yang menahan dari mana? Nah, ini sudah mulai nih. Hijau ini juga volumenya sudah mulai. Jadi ada yang menahan. Kalau akumulasi besar belum menurut kami. Nah, ini realistis ya. Kalau menurut kami ya realistis. Support kuatnya di angka 1000-an ya. Naik potensialnya sampai 1300. Ini menurut kami paling realistis. Nah, kita kalau Anda bertanya, kenapa sekarang kok nggak naik-naik atau lagi proses turun? Kalau versi kami, karena ini udah 3 tahun kan, wajar lah orang yang di sini atau beli di sini itu pengen TP, banyak TP. Karena kalau valuasi murah banget, kinerjanya juga oke, nggak ada masalah. Nah, ini versi kami, kesimpulannya valuasinya bagus, murah banget, kinerjanya masih oke. Kalau prospek menurut kami standar ya. Ini saham naik karena masih terlalu murah. Kan saham naik itu macam-macam ya. Terlalu murah, prospeknya bagus, atau dividennya gede ya. Atau ada sentimen. Nah, ini kalau dari prospek biasa ya, hanya berjalan dengan lancar, labanya bagus, tumbuhnya pelan-pelan gitu. Ya kalau lonjakan lus gitu kayaknya enggak. Dividen lumayan, resiko di saham ini kecil. Kenapa saya katakan kecil? Karena dividennya oke,
kemudian valuasinya cukup murah. Jadi seperti itu versi kami untuk holder GJTL. Silakan Anda mau hold, mau buy, mau sell, semua kembali kepada Anda. Kami hanya memberikan pertimbangan berdasarkan apa yang ada, yang kami bisa sajikan, yang kami baca. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.